Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita membaca Al-Quran yang mushafnya mushaf Madinah, maka antum tidak akan menemukan tanda tasydid pada mim ini. Ya, masih murni seperti contoh yang ini. Man ya'mal min ni'matin dan min waraihim. Masih murni seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita tidak paham mengenai idgham bi gunnah ini, maka kemungkinan besar akan keliru. Akan kita baca dengan man ya'mal dengan min ni'matin atau min waraihim. Tapi ketika kita paham, maka Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Ghifari Channel. Sahabat Al-Ghifari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas salah satu hukum tajwid yang paling sering keliru atau paling sering diabaikan saat mempraktekkan dalam bacaan Al-Quran, yaitu hukum idgham bi gunnah, di mana yang akan kita bahas kali ini yaitu pada surah Al-Lahab ayat yang terakhir pada kata habalum mim masad fi jidha habalum mim masad. Jadi teman-teman, pada kata habalum mim masad itu terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah. Nah, kesalahan yang sering terjadi apa gitu? Nah, kesalahan yang sering terjadi itu nih, hanya dileburkan saja tanpa dimasukkan dengan dengung yang panjang. Contoh seperti apa? Fi jidha habalum mim masad. Fi jidha habalum mim masad. Nah, seperti itu. Bingung bedanya di mana? Nah, toyib, mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita bahas kesalahan yang tadi yang kita baca seperti apa, kita bahas terlebih dahulu apa sih idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu teman-teman, kuncinya yaitu meleburkan bunyi nun sukun ya terhadap huruf setelahnya disertai dengan dengung yang dipanjangkan. Ini kuncinya, dileburkan kemudian didengungkan dengan dengungan yang panjang. Baik, sampai di sini insyaallah bisa dipahami. Jadi dileburkan atau dimasukkan bunyi nun sukunnya ke huruf setelahnya, kemudian dengung yang dipanjangkan. Nah, syaratnya apa? Nah, syaratnya idgham bi gunnah itu ya, syaratnya idgham bi gunnah yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin, ya. Jadi ada nun sukun atau tanwin, baik itu tanwin fathah, kasroh ataupun dhammatin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim dan waw. Jadi ya, nun, mim, waw. Ini termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini, maka disebut idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu dileburkan bunyi nun sukunnya kepada huruf setelahnya, kemudian didengungkan yang panjang. Nah, seperti itu. Kesalahan yang sering terjadi tadi hanya dimasukkan saja habalum mim masad. Harusnya seperti apa? Habalum mim masad, lum mim masad. Nah, seperti itu. Jadi didengungkan kemudian panjangkan dengungannya. Jadi tidak hanya dimasukkan saja tuh. Habalum mim masad, itu kurang tepat. Jadi harus dimasukkan dulu, kemudian dengungkan dan dipanjangkan dengungnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian contoh yang lain seperti apa? Nah, ini cara bacanya untuk huruf-huruf yang lain.
Contoh pada kata ya, man yaqulu jadi may yaqulu. Nah, kalau pada contoh ini may ya'mal, man ya'mal jadi may ya'mal. May ya'mal mithqala dzarratin. Nah, seperti itu. Jadi may ya'mal, bukan may ya'mal, may ya'mal. Nah, itu hanya dimasukkan saja. Dengungan sama panjang dengungan itu enggak ada. Itu kurang tepat. Contoh yang kedua pada kata nun, ya. Min ni'matin jadi min ni'matin. Min ni'matin. Nah, kemudian yang terakhir pada huruf waw, min waraihim jadi min waraihim, min waraihim. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita membaca Al-Quran yang mushafnya mushaf Madinah, maka antum tidak akan menemukan tanda tasydid pada mim ini. Ya, masih murni seperti contoh yang ini. Man ya'mal min ni'matin dan min waraihim. Masih murni seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita tidak paham mengenai idgham bi gunnah ini, maka kemungkinan besar akan keliru. Akan kita baca dengan man ya'mal dengan min ni'matin atau min waraihim. Tapi ketika kita paham, maka cara bacanya ya-nya ini ditasydidkan, kemudian dimasukkan dan didengungkan. May ya'mal. Jadi bunyi nun sukunnya ini diabaikan. Jadi may ya'mal, ya. Jadi dimasukkan, ya-nya ditasydidkan, kemudian ditahan dengungannya. Kemudian selanjutnya sama, ini nunnya ditasydidkan, nun yang pertama diabaikan nun sukunnya. Min ni'matin. Yang terakhir yaitu waw. Waw itu berarti wawnya ditasydidkan. Min waraihim. Awalnya min waraihim jadi min waraihim. Minnya ini nun sukunnya pada min ini diabaikan, langsung dimasukkan min. Nah, jadi min waraihim. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cara mempraktekkannya yaitu dengan dileburkan, ya. Dengan dileburkan terlebih dahulu, dimasukkan bunyi nun sukunnya ke huruf setelahnya, kemudian didengungkan dan ditahan panjang dengungannya. Baik, seperti itu. Jadi fi jidha hablum mim masad. Nah, seperti itu teman-teman. Demikian pembahasan mengenai surah Al-Lahab ayat yang ke-5 ini dengan pembahasan tajwid idgham bi gunnah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa share, subscribe, like, dan komen jika ada yang ingin kita bahas di video-video berikutnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.